wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman, alhamdulillah dengan berkat inayah, irodah dan hidayahnya pada petang yang cukup dingin seperti ini kita kembali bermuajahah melanjutkan pembahasan kitab syarah salah satu usul yang mana 2 pekan yang lalu kita libur terlebih dahulu karena ada kegiatan secara pribadi menunaikan ibadah umroh. Alhamdulillah sekarang sudah selesai. Hanya mohon maaf ya tidak ada oleh-oleh. Nah, kita oleh-oleh batuk. Nah, baik kita lanjutkan kitab ini di halaman 19 di mana al-musannif Syekh Muhammad bin Abi Wahhab rahimahullah menyatakan i'lam arsyadakallahu li ta'atihi anal hanifiyata millata ibrahima anta budallaha wahdahu mukhlishan lahu dina wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha kama qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Ad-Dariyah ayat as-sadisah wa khamsun. Wa makna ya'buduni yuwahhiduni. Baik, kita terjemahkan dulu. I'lam, ketahuilah, arsyadakallahu, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu, li ta'atihi, untuk menaatinya, anal hanifiyata, sesungguhnya hanifiyah, ajaran yang Hanafiyah, ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Milata Ibrahim, yakni mila Ibrahim. Apa Hanafiyah mila Ibrahim itu? Adalah anta budallaha wahdahu. Yang disebut Hanafiyah mila Ibrahim adalah kamu menyembah Allah semata, hanya kepada Allah saja. Mukhlishan lahudin, secara ikhlas, hanya kepadanya lah ketaatan. Wa bidzalika, dan karena itu pula amarallahu jami'an nasi, Allah memerintah seluruh manusia. Wa khalaqahum, dan telah menciptakan mereka laha, untuknya. Jadi Allah menciptakan manusia di ibadatihi li tauhidihi. Allah menciptakan mereka itu untuk beribadah kepadanya atau mengesahkannya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka menyembahku. Wa makna ya'buduni yuwahhiduni. Nah, maka Syekh Muhammad bin Abi Wahhab menyatakan bahwa makna ya'buduni di dalam ayat ini supaya mereka menyembahku, maksudnya yuwahhiduni, supaya mereka mengesahkanku. Nah, itu ungkapan dari Syekh Muhammad bin Abi Wahhab rahimahullah. Kemudian penjelasannya yang diuraikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, asyarhu, penjelasannya, qauluhu i'lam, ungkapannya ketahuilah, taqaddamal kalamu alal ilmi fala hajata ila i'adatihi huna. Maka pembicaraan bab ilmu ini telah berlalu. Nah, jadi kalau ikhwah memiliki bukunya atau kitabnya, itu kita bisa lihat bab ilmu itu telah diurai tuntas, apa pengertian ilmu dan tingkatan ilmu, di halaman ke-6 dalam buku ini.
bahwa ilmu itu 100%, nanti di bawahnya ada don 75%, di bawahnya lagi ada asyak 50%. Lebih bawah yaitu al-wahmu 25% dan 0% namanya al-jahlu. Tapi al-jahlu terbagi dua. Al-jahlu basit dan jahlul murakkab. Kebodohan basit itu sebetulnya lapang. Jadi bodohnyaan. Wal murakkab waktu itu kuadrat, bodohnya kuadrat. Kira-kira menurut antum lebih parah mana? Kuadrat atau basit? Murakkab atau basit? Ternyata yang lebih parah itu adalah jahlul murakkab. Kebodohan bertingkat, murakkab, kuadrat, pangkat 2. Jadi kalau dalam susunan itu dia minus gitu kan. Bukan 0, basit 0. Adamul ilmi bisai, dia tidak punya ilmu tentang sesuatu, 0. Nah basit dia punya ilmu terbalik gitu. Itu murakkab. Yang murakkab itu dia punya ilmu terbalik. Nah, di buku ini tidak diulang pembahasan sekarang. Silakan saja lihat ke halaman 6. Gitu. Falaha jata ila iadatihi huna, karena memang tidak ada keperluan dibahas kembali di sini tentang pengertian ilmu, kemudian tingkatan ilmu. Qauluhu, sedangkan ungkapan beliau arsada, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Ar-rusdu, maka masdari arsada, ar-rusdu irsad sebetulnya, masdari arsada yursidu irsadan. Tapi akar katanya di situasi mujarodnya adalah arusdu. Petunjuk adalah al-istiqomatu ala thoriqil haqqi. Petunjuk itu adalah keistiqomahan di dalam jalan yang benar. Nah, itu arusdu. Jadi kalau kita tetap istiqomah, antum istiqomah di sini, antum sudah mempunyai rusdun. Petunjuk. Nah, antum sudah marsyud. Rosid, orang yang dapat petunjuk. Rosid, antum orang yang dapat petunjuk. Qauluhu, ungkapannya li ta'atihi, untuk menaatinya. Apa maksud taat? Atau atu muwafaqatul muradi fi'lan lil ma'muri wa tarkan lil mahduri. Sedangkan maksud taat adalah muwafaqah, kesesuaian. Al-muradi itu maksudnya yang dimaksud. Tujuan itu sesuai fi'lan lil ma'ruf, dengan cara mengerjakan apa yang diperintah, watarkan lil mahduri, dan meninggalkan apa yang dilarang atau dicegah. Nah, taat itu adalah mencocoki maksud Allah. Dalam bentuk kita taat kepada perintah Allah, laksanakan, bukan hanya sekedar yang wajib, bukan hanya sekedar yang fardu, bahkan yang sunnah-sunnah pun antum kerjakan, serta sekaligus menjauhi apa yang dilarang oleh agama. Bukan hanya yang sekedar yang haram, bahkan perkara yang makruh antum tinggalkan, lebih jauhnya perkara yang subhat pun antum tinggalkan. Itulah mahdur, yang dicegah, dilarang, diharamkan. Nah, kita kalau sudah mengamalkannya, kita disebut muti', orang yang taat, atau qati'un, orang yang taat, qati'un. Qanitun, kita orang yang taat. Jadi taat itu taat adalah masdarnya. Nah, sedangkan isim fa'ilnya itu adalah ta'iun, orang yang taat. Ta'iun atau muti'un, orang yang menaati. Nah, jadi kalau taat sendiri maksudnya ta'iun. Ta'iun itu sama dengan qanitun, ya. Sama dengan qanitun. Kalau lihat definisi bahasa, ketaatan itu ada implikasi daripada ketakwaan.
Taat, antum taat gak? Nah, kan itu aja bahasa kita ya, ketaatan. Konsekuensinya tadi dua, muwafakoh menyelesaikan diri dengan mengerjakan fi'lul ma'mur, mengerjakan yang diperintah. Nah, yang diperintah itu konsekuensi hukumnya ya, sebenarnya antara wajib dan mustahab, sunat. Mustahab itu dianjurkan. Nah, ini makmur. Nah, itu ketaatan itu. Dan kedua, tarkuh mahdurat. Apa yang dicegah. Nah, ini sebenarnya bisa orang perkara yang diharamkan atau makruh. Bahkan lebih jauhnya lagi, boleh saja nanti menjauhi juga yang perkara subhat. Itu taat. Sami'na wa ata'na. Dan kita dalam bacaan Quran suka kita dengar sami'na atau sami'tu, domirnya kalau nahnu sami'na. Nah, ini sebagai implementasi kalimat sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Nah, orangnya itu disebut muti'un. Orangnya itu orang yang taat, muti'un. Dari atokna. Kalau dari taat sendiri sebetulnya to'i'un. Nah, ini sama dengan qanitun. Orang taat. Jadi kalau kita menaati, mengerjakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, itu taat. Definisi ini mirip dengan definisi takwa. Jadi basis takwa itu ada ketaatan. Pondasi takwa itu taat. Taat itu adalah mengerjakan segala yang perintah, meninggalkan segala yang dicegah, dilarang. Nah, ketika itulah kita menjadi orang yang muti, ahli taat. Itu yang dijamin akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Nah, itu disebut muwafaqatul muradi. Taat itu apa yang dimaksud oleh Allah kita cocoki. Muwafaqah. Muwafaqah kesesuaian, munasabah, kecocokan. Mencocokkan diri terhadap apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah maksud. Aplikasinya mengerjakan semua yang perintah, seraya menjauhi segala yang dilarang. Mahdurat artinya dilarang, diwaspadai, di warning. Misalkan perkara yang haram jelas ya, khamar, maisir, zina, riba. Nah itu antum jauhi, tidak perlu diamalkan apa. Jangankan diamalkan, didekati pun tidak. La taqrabuz zina. Kamu sekalian tidak boleh mendekati zina. Nah ini mahdurat, dekatnya saja haram, apalagi melakukan zinahnya. Apa praktek mendekati zina? Yaitu antum misalkan berdua-duaan, berkholawat dengan seorang wanita yang bukan mahram. Itu sudah takrobuz zina. Nah, kalau antum orang bertakwa, hal itu antum hindari. Bahkan perkara yang dianggap masih halal, wilayah halal, namun kalau dimakan menimbulkan madorot,
makruh umpamanya, itu pun dihindari oleh orang yang taat, muti atau qanitun, ya. Muhbit, kalau kata yang lain muhbitun, ya, itu qanitun. Nah, sepanjang kita tidak bisa meninggalkan perkara yang dilarang, hakikatnya kita belum menjadi orang yang ahli taat. Apa kebalikan taat? Kebalikan taat apa? Maksiat. Maksiat itu adalah pelanggaran. Aso yasi isyan, ya. Wa maksiatan. Jadi taat adalah orang yang tunduk patuh, menaati. Maksiat, aso itu orang yang melanggar, membangkang. Nah, makanya Al-Quran mengatakan iblis itu aso, ahli maksiat. Padahal dia itu orang yang, atau bukan orang yang, makhluk yang ahli taat awalnya, ahli ibadah. Ribuan tahun sebelum penciptaan manusia, sebelum penciptaan Adam alaihissalam sebagai bapak manusia, abal basar, maka hakikatnya yang namanya iblis itu makhluk yang taat. Ribuan tahun beribadah. Namun qadarullah, Allah telah menetapkan dan menakdirkan, ya, kemudian aso amro robi, melanggar perintah Allah. Apa yang dilanggar oleh iblis? Tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Motifnya tetap aba, membangkang, wastakbaro, angkuh, sombong. Nah, ini harus kita hindari. Jadi tarko mahduratuh, sampai antum menghindari sifat-sifat negatif seperti aba wastakbaro, enggan dan berlaku sombong. Nah, ahli taat itu tidak ada sifat seperti itu. Kalaupun antum malas, ya, kena penyakit putur, antum tidak totalitas meninggalkan, hanya mungkin frekuensi berkurang. Tetapi kesadaran untuk taat masih ada. Misalkan ketika antum masa-masa siroh, malah semangat, ya, masa-masa antum juhdun, maka sholat berjamaah antum datang ke masjid sebelum adzan berkumandang. Nah, itu kan sirotun, ya, kesemangat, istihada, ya, juhdun. Tetapi begitu antum kena penyakit futur, dia masih berjamaah, hanya sekarang setelah berkumandang adzan baru ke masjid. Itu teh bagian dari putur. Tahu putur? Bosan, jenuh. Nah, ada memang saat-saat kan merasakan putur dalam ibadah. Tetapi orang yang ahli taat itu tetap dia melaksanakan. Nah, putur yang paling parah itu ketika dia telah meninggalkan aktivitas ibadahnya. Nah, itu putur yang paling parah. Awalnya dia ahli sholat, bahkan berjamaah, bahkan dia muadzin kadang-kadang. Begitu dia naik tingkat, misalkan dari SMP ke SMA, di SMP dia masih dikondisikan, misalkan apalagi SD masih taklim. Begitu SMA dia merasa diri sudah remaja dan mendekati dewasa, lalu berpikir saya sudah dewasa, cuma orang wes. Salah pergaulan. Yang ahli ibadah menjadi ahli maksiat. Yang asalnya rajin ibadah, yang asalnya justru berjamaah, sekarang sama sekali tidak sholat. Nah, itu putur yang paling parah. Kalaupun kita ditakdirkan harus putur, maka puturlah kepada aktivitas yang lain. Artinya semangat kita dialihkan. Kalau awalnya kita semangat saat berjamaah, kita merasa jenuh dalam perkara itu, antum ganti dengan sholat, bukan dengan bentuk ibadah yang lain. Misalkan dengan tadarusan, murojaah. Bolehlah sholat berkurang, tapi murojaah meningkat. Begitu, plus minus lah. Kalau satu sisi antum minus, maka sisi yang lain antum plus.
Bahkan amal liyah kita kesehari-hari begitu. Kalau kemarin kita bisa 1 juz satu hari, maka sekarang berkurang jadi 1/4 juz, tapi antum tambah sulam kegiatan antum itu dengan ibadah yang lain. Entah sodako, sebagai bentuk ibadah maliyah, ataupun antum bebersih, ya, ibadah badannya masjid. Antum berkurang dalam hal murojaah, tapi masjid jadi bersih. Dialihkan, rasa jenuhnya dialihkan pada ibadah yang lain. Bukan ketika antum putur asalnya murojaah, begitu antum putur, membal gitu. Membal, ya. Olahraga umpamanya, padahal bukan waktunya olahraga. Itu kurang baik. Rasul mengatakan, kalau kita putur dalam satu aktivitas, maka alihkan kepada aktivitas yang lain yang masih bernuansa ibadah. Oke, antum misalkan besok atau lusa ya, tidak bisa melaksanakan sahur Senin Kemis karena sedang sakit. Senin Kemis tidak, murojaah ningkat. Senin Kemis tidak, tapi antum tambah dengan sholat duha, aktivitas sholat ditambah sholat sunat. Kenapa? Agar kualitas nilai amal kita itu tidak terlalu jatuh. Satu sisi kita kurang, tapi sisi lain kita ningkat. Begitu teorinya. Itu konsepnya. Karena kalau konsisten seperti gitu ya, seperti para sahabat, kita berat. Oke, kadang-kadang kita mampu mendawamkan satu amal yang sederhana. Tetapi kita tidak mampu mendawamkan semua amal gitu. Kalau masalah misalkan antum sodakonya rutin, misalkan sehari 10.000 atau 1.000 lah ya, sehari 2.000, sekarang paling rendah kan 2.000. Antum rutin 2.000 kan? Nah, aktivitas lain itu naik turun, aktivitas jangan jadi masalah. Kalau kemarin kita mampu sholat duha, atau pekan yang lalu ketika sholat Jumat atau intidor. Tahu sholat intidor? Apa sholat intidor tuh? Apa arti intidor? Menunggu siapa? Imam naik mimbar ya. Atau ketika pekan yang lalu intidor atau rajin. Jadi bisa 2 rakaat salam sampai berkemenang adzan. Nah, Jumat yang tadi antum intidor kurang. Itu asal yang sunat ya. Oke, enggak jadi masalah. Antum intidor kurang, tetapi asar antum mulai murojaah. Pekan lalu asar tidak murojaah. Begitu antum memanajemen amal setiap hari. Ada amal yang kecil dilestarikan tanpa jenuh, oke, itu bagus. Nah, kita rupanya tidak mungkin mendawamkan semua amal. Plus minus. Kamari mah orang unggul namun sholat intidor, sekarang kita unggul dalam bebersih masjid. Kemarin tidak bebersih masjid, tapi karena kita tidak intidor, antum tambah dengan bebersih masjid. Misalkan besok kita tadi malam gitu, sebelumnya kita tahajud. Malam ini kita tilawat tahajud. Antum tambah dengan sholat duha 8 rakaat. Begitu teori kita memanage amal. Kita dalam wilayah mutiin. Orang taat gitu. Jangan antum rubah ketaatan itu karena satu penyakit futur jatuh ke maksiat. Gitu. Itu yang parah. Rajin ibadah jadi maksiat. Dan itu ada sebagian orang ada yang bahkan mau meninggal dunia itu orang cerdas ya. Kalau tidak salah namanya itu Abdullah Al-Qasimi ya. Pernah dengar nggak nama itu? Saya lupa ya nama. Karena dia orang Qasim, Al-Qasimi nisbatnya. Nah, orang ini orang cerdas. Bahkan mungkin gurunya guru. Saking cerdasnya. Punya karya-karya yang menjadi rujukan sampai hari ini.
Tetapi Allah menakdirkan lain. Al-Qasimi kemudian berubah pikiran di akhir hayat. Jadi ngajeprut bahasa Sunda mah, terang ngajeprut gitu. Orang sepaneng cuma dia orang cerdas, orang dikagumi banyak orang. Nah, ternyata di akhir hayat itu dia mulai goyang dalam pikirannya sampai tidak mengakui adanya Allah. Begitu ceritanya. Padahal di akhir hayat, di usia senja, bahasa orang mah geus kolot. Lain babalik pikir, juru bikin ngajeprut. Akhirnya dia meninggal dalam kondisi seperti itu. Waliyadzubillah. Nah ini yang harus kita hindari, itu yang dinamakan oleh kaidah umum sebagai su'ul khotimah. Awalnya dia rajin, wah hebatnya luar biasa. Mutajilah, Khawarij itu dipreteli oleh beliau. Hebat, pintar, cerdas. Tapi begitu usianya sudah sepuh, bukannya semakin bertambah iman, hanya Allah berkehendak seperti itu. Jadi sebagai uswah bagi kita atau bahasa kita ya, bukan uswah hasanah, uswah sayyi'ah. Hati-hati dengan hal itu. Kenapa? Karena hati orang itu di tangan Allah, di jari jemari Allah, Allah bisa membolak-balikkan. Makanya kita terus berdoa di dalam salat, Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Tidak boleh putus kita berdoa seperti itu. Kenapa? Karena orang bisa ngegiclek gitu. Itu putur dari taat kepada maksiat. Seperti halnya iblis laknatullah alaihi, dan iblis tidak bisa diterima tobatnya sampai hari kiamat. Walaupun iblis masih hidup sampai sekarang. Manusia tetap diterima tobat. Iblis tidak. Karena sudah vonis iblis sebagai ahli neraka. Sebagai penghulu ahli neraka itu iblis. Itu. Padahal sebelum Adam dicipta, sebelum ada manusia, iblis ribuan tahun mengabdi pada Allah. Hati-hati dengan kondisi seperti itu. Boleh. Kita menganggap enteng maksiat. Dosa saeutik, dosa nuletik, jangan atau berpikir seperti itu, jangan. Ya. Bohong saeutik atuh, jujur teuing sama bohong saeutik, enggak boleh, ya. Maok saeutik. Teu meunang saeutik oge dosa, ya. Geus aya dosa mah makulah loba, atuh kau mau saeutik wae teu meunang, salah nyimpulkeun. Ya. Maok saeutik meunang teu? Teu meunang. Kita maafna loba, begitu meunang. Nggak boleh kita menipu, memalsu, memakan hak orang lain. Nah itu taat. Kemudian al-hanafiyata. Apa arti hanafiyah? Iya milatu ma'ilatu anis syirki. Aduh maaf ya. Jadi ceritanya kita kelelahan juga di Mekah Madinah itu. Karena ini mengejar pahala yang besar ya. Gitu. Sholat di sana kan 10.000, 100.000. Di Mekah itu 100.000. Antum sholat di Mekah, satu rakaatnya itu nilainya 100.000. Kita semangat gitu, semangat wah sholat. Tidak memperhatikan kondisi. Ya. Padahal ada rukhsah yang harus kita laksanakan. Tapi dah lebarnya, 100.000 gitu. Nah, di Madinah itu 1.000. Jadi jangan sampai begini, saya sudah 1 rakaat 1.000 rakaat, ngesetok sholat di dia. Salah, itu mah nilainya. Bukan pengganti 100.000 rakaat di Indonesia. Ngeunah mun kitu mah nya bareunghar. Mun bisa dianggap bahwa 1 rakaat di Masjid Nabawi sama dengan 1.000 rakaat di luar Masjid Nabawi gitu. Di Baitur Rahman. Salat subuh 2 rakaat, berarti geus aya 2.000. Ayeuna teu salat deui dan geus aya 2.000 gitu. Nah, bukan begitu, hanya nilainya saja, nilainya. Nah, tetapi kondisi fisik tidak kuat ternyata. Di akhir perjalanan saya kena batuk. Alhamdulillah saya suka menyebutnya batuk Madinah. Karena batuk Madinah di awet-awet ya. Hadirin ikhwati iman. Jadi
Hanifiyata ya al-millatu ma'ilatu anisyirki. Ajaran yang menjauh dari perbuatan syirik. Malaan itu artinya jauh. Mala yamilu mailan an. Upami mala ila condong kepada gitu. Sama dengan rogibah fi dan rogibah an. Gitu. Mala an itu ba'uda. Jadi jauh. Kalau mala ila qaruba kalau nggak salah. Ini cenderung, kalinya cenderung kepada mala ila. Kalau malaan menjauh. Nah, kalau dalam kalimat lain rogiba. Kalau rogiba fi dan rogibaan. Nah, kalau rogiba fi ini suka, mahabah gitu. Cinta. Kalau ini kariha. Jadi kurun membenci rogibaan. Siapa yang membenci, siapa yang tidak suka rogibaan. Nah, mala juga kalau pakai an artinya menjauh, cenderung untuk meninggalkan. Asyir al-millatu ma'ilatu anisirki, yaitu ajaran yang jauh dari perbuatan syirik. Meninggalkan syirik. Gitu. Artinya ajaran Ibrahim itu murni tauhid. Kenapa ada ungkapan seperti ini? Karena klaim-klaim dari ahli kitab yang lain itu menyatakan itu warisan Ibrahim alaihissalam. Contoh nyata Yahudi dan Nasrani. Yang jelas-jelas musyrik itu Nasrani. Orang kafir itu. Sekarang ada wacana nggak boleh nyebut kafir kepada orang Nasrani, non Muslim. Salah, itu kafir. Karena Allah mengatakan laqad kafarol ladina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu dari 3 oknum trinitas. Kafir. Ya, karena sekarang dengan dunia maya ya luar biasa. Antum alhamdulillah ditakdirkan tidak berinteraksi dengan handphone. Saya khawatir kalau antum sebagai aktivis tahfidz Quran, calon-calon penghafal Quran, diberi handphone. Ya. Sebagian waktu antum akhirnya bukan digunakan untuk merojaah, tapi untuk mengkaji game online. Wah, ya. Aduh. Lain tafakur terhadap ayat-ayat awal atau tafakur pada game online. Parah. Untung. Hari ini kita memang bulan November telah kita berlalu, sekarang Desember 2022. November 1 bulan yang lalu itu merupakan Syahrul Huzni, ya, bulan penuh kedukaan. Ada orang Cianjur di sini? Ada ya, atau orang Cianjur. Alhamdulillah. Cianjur. Caket karena musibah. Tapi, caket. Tapi selamat Bu Mina. Alhamdulillahnya. Bersyukur antum. Karena musibah di Cianjur itu harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Kita mengatakan, saya di beberapa kesempatan menyampaikan hal itu. Kita tidak menuduh, ya, menduga, suudon. Tidak. Hanya kita mendekati pendekatan musibah dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauliyah. Itu ayat-ayat yang dimaktubkan dalam Al-Quran. Juga disampaikan dalam hadis. Musibah yang saya maksud sebetulnya bukan hanya sekedar bencana alam yang terjadi di Kabupaten Cianjur. Bagi jamiah kita, bagi organisasi kita, justru ada musibah yang lebih besar sebelumnya. Ketika saya di Mekah. Yaitu wafatnya Ketua Umum PP Persis periode sebelumnya. Siapa? Yai Haji Aceng Jakaria, guru Pibados. Nah, itu musibah yang paling besar. Kenapa? Karena hilangnya ulama itu adalah perkara yang sangat-sangat serius sekali. Kehilangan ulama itu kehilangan pemimpin, figur kepemimpinan.
Kalau antum lihat dunia yang lain, misalkan dunia infotainment, ya, dunia entertainment, dunia hiburan, orang pelawak meninggal dunia itu esok lusa sudah ada pelawak yang baru, lebih lucu mungkin bisa. Kalau artis, ya, artis meninggal dunia 30 lama, seminggu, 2 minggu, 1 pekan, 2 pekan akan muncul artis yang baru. Ulama meninggal dijamin 1 tahun 2 tahun belum tentu ada ulama yang muncul seperti itu. Makanya bulan kemarin tuh ya Rabiul Akhir itu bahkan Syahrul Hujni, bulan kesedihan. Ditinggalkan oleh guru besar dalam ilmu nahwu bagi Jamiah Persatuan Islam, sesuatu yang sangat sangat menyedihkan sekali. Kenapa wafat ulama hilang ilmu, itu yang masalah. Diangkat ilmu. Lihat hadis muttafaq alaih, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yakdibil ilma intijaan yantaju min anil ibad. Dan bahwasanya Allah tidak mencabut ilmu intijaan sekaligus. Yantajihu minal ibad, yang Allah cabut sekaligus dari dada-dada manusia. Tidak. Walakinallaha yakbidul ilma biqabdil ulama. Biqabdil ulama. Hanyalah Allah mencabut ilmu dari dada manusia itu dengan cara mewafatkan ulama. Gitu. Mewafatkan ulama. Ketika ulama meninggal, penggantinya tidak ada. Tidak lam yubqa alimun, pada saat tidak ada lagi ahli ilmu di satu daerah, di satu negeri, di alam dunia ini, apa yang akan terjadi? Ittahadan nasu ru'usan juhalan. Maka manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin itu, pemimpin dalam bidang agama itu ulama, ahli pakar agama, ya. Pemimpin dalam tata negara, presiden. Ru'asan juhalan, pemimpin-pemimpin yang bodoh. Kemudian pasu ilu, mereka ditanya. Pemimpin yang bodoh ini ditanya. Fa'ab tahu, fadolu, wa adolu. Ketika dia ditanya, karena dia sudah dianggap sebagai pembesar, penghulu, maka dia akan berikan fatwa. Dengan fatwa asal-asalan. Ditanya masalah A, dijawab B. Asal-asalan, buat perasaannya. Maka akibatnya fadolu, dia sesat, wa adolu, sekaligus menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Ini musibah kubro bagi sebuah umat ketika kehilangan figur ulama. Nah, antum calon-calon pengganti diharapkan bercita-cita jadi ulama, hafal Quran, hafal hadis. Sekaligus juga paham isinya. Hafal saja tidak cukup. Sekedar hafal tidak akan jadi ulama. Kenapa? Karena fikih, pemahaman yang mendalam. Tapakuh fidin. Ya, menggali agama secara dalam sekali. Nah, jadi mutafaqih fidin, baru antum boleh menjadi ulama. Seorang fakih sekaligus jadi alim atau ulama. Nah, ini susah. Tidak semudah membalatkan telapak tangan. Kadang-kadang puluhan tahun belum muncul ulama yang senilai, selevel dengan ulama yang meninggalkan kita. Nggak mudah. Mencetak ulama itu lebih sulit dibanding mencetak artis. Bahkan mencetak artos mah gampil. Ya. Artos mah. Artos, gampil. Ulama beratnya luar biasa. Beratnya luar biasa. Makanya sebenarnya gempa bumi yang di Cianjur tuh, kalau dibanding-banding dengan musibah yang kita terima dengan wafatnya Kiai Haji Aceng Jakaria, itu lebih dahsyat kehilangan figur Ustaz Aceng Jakaria. Dr. Adian Husaini, guru saya, dosen saya, sampai mengatakan, Ustaz Aceng itu memang produk lokal. Dia tidak pernah belajar ke Timur Tengah. Beliau tidak pernah belajar di bangku kuliah.
hanya sekedar belajar di madrasah. Dibimbing langsung oleh Ustadz Abdurrahman, pendiri Pajagalan ya. Muridnya Hasan. Digembleng langsung, tetapi produk dari beliau itu, beliau adalah seorang ulama lokal namun berlevel internasional. Kenapa? Betapa tidak? Dari ratusan buku yang beliau karang, 100 lebih karangan beliau, sekian persen dia dengan bahasa Arab, termasuk Al-Muyassar. Menjadi rujukan di beberapa mahad untuk kajian bahasa, jariahnya banyak. Nah, kita kehilangan potensi ulama seperti itu. Saya teringat dengan seorang Perdana Menteri dari Jepang, dari Tokyo, ketika wafatnya Pak Nasir. Arabdum Pak Nasir? Terang Pak Nasir? Siapa Pak Nasir? Pendiri NKRI. Tahu nih NKRI? NKRI masa nggak ngerti tuh? Jangan-jangan nanti nggak hafal, bahaya tuh. Atau ditilang polisi Pancasila, atau bahaya. NK itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Karena sebelumnya itu kan RIS, Republik Indonesia Serikat. Jadi ada negara Pasundan, ada negara Aceh, ada negara Sumatera gitu. Ada negara Borneo, Kalimantan, negara Bali. Nah, oleh Pak Nasir di tahun 50-an itu semua disatukan menjadi NKRI harga mati, harga jual. Harga mati. Itu pendirinya Pak Nasir. Sekaligus pendiri Dewan Dakwah. Dewan Dakwah. Nah, Pak Nasir meninggal di tahun berapa? 93 gitu. Ada yang tahu nggak? Maaf kalau informasi salah menyebut tahun ya. Pokoknya ketika tahun atau hari di mana Pak Nasir meninggal, itu kan booming, berita itu menyebar luas seantero dunia. Berita itu sampai ke Tokyo, ke Perdana Menteri dari Jepang. Tapi apa komentar Perdana Menteri Jepang? Berita kematian Nasir lebih dahsyat daripada bom atom di Hiroshima. Itu tercatat. Ungkapan itu tercatat. Kematian Pak Nasir, wafatnya beliau lebih dahsyat bagi Perdana Menteri Tokyo, bagi Perdana Menteri Jepang, daripada dulu ketika Perang Dunia Kedua, Hiroshima dan Nagasaki dihancur leburkan oleh bom atom Amerika. Wafatnya ulama lebih dahsyat daripada hancurnya sebuah kota. Begitu. Mereka mengakui sendiri kehebatan Pak Nasir. Kita juga sama. Wafatnya Ustadz Aceh lebih dahsyat daripada gempa bumi di Cianjur. Nah, bukan berarti gempa bumi di Cianjur perkara yang sepele, bukan, itu perkara besar. Namun terkait dengan gempa bumi di Cianjur itu kita harus introspeksi. Sebagaimana gempa yang pernah terjadi di dalam kehilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di zaman Umar, sahabat-sahabat yang kualitas imannya tinggi itu masih hidup. Di zaman Umar itu yang di zaman masuk surga masih hidup. Sekelas ya Abu Bakar sudah lebih dulu meninggal. Tetapi kan masih ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Atau hafal enggak? Al-Asyra Mubasyarah bil Jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Cung, anu hafal. Kiraku ti sakira itu hafal hiji acan. 10. Bola 10 atuh, sebut teh salapan. Yang 4 Khalifatur Rasyidin ya. Itu sudah selesai. Apa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu 4. Tinggal 6 atau apakan yang 6. Ya. Jubair bin Awam,
Thalha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad. Ulangi antum ya. Ulangi yang 4 udah ya, selesai ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Terus tadi Jubair bin Awam, ya. Thalha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, tinggal 3 lagi. Sa'ad bin Abi Waqqas, Said, Said bin Sahid, Said bin Zaid. Terakhir, Ubaidah bin Jarrah. Yang wafat ketika Umar berkuasa siapa? Ubaidillah, Thalha bin Ubaidillah. Oh, itu kan nanti wafat di zaman kan beliau melawan Ali. Ubaidah bin Jarrah. Oke, beliau wafat di zaman Umar bin Khattab ya. Tapi sebelum Umar menjadi pemimpin hanya Abu Bakar As-Siddiq ya. Berarti kalau dengan Ubaidah bin Jarrah 2 ya. Dengan Umar sendiri berarti 3. Ada 7 kan di luar Umar. Terus ada 7 kan yang masih hidup kalau nggak salah. 7 orang mubasyarah di luar Umar ya. Di luar Umar dan Ubaidah bin Jarrah yang lebih dulu meninggal karena kasus itu Taun. Nah, di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu masih ada sekitar 8 termasuk Umar al-Asra mubasyarah bil jannah, 10 sahabat yang masuk surga. Tetapi pada kehidupan Umar itu terjadi gempa. Gitu. Pernah terjadi gempa. Bayangkan. Padahal 8 orang yang di jalan masuk surga masih ada. Di samping ulama-ulama sahabat yang lain masih lengkap. Masih banyak ulama-ulama kibar, ulama sigor itu yang ulama sigor itu lebih baik. Terjadi gempa kan di zaman Umar bin Khattab. Apa yang dilakukan oleh Umar? Ternyata Umar mengancam. Dalam satu riwayat beliau mengatakan, kalau terus begini saya akan pergi, tinggalkan kalian. Di lain kesempatan, dalam peristiwa yang lain, kalau tidak salah peristiwa kedua ini peristiwa kemarau yang panjang atau peristiwa gempa juga. Ungkapan Umar apa? Ketika gempa, ungkapan yang lain. Umar lalu bertanya pada masyarakat, dosa apa yang kalian perbuat? Gitu. Ini ungkapan sahabat Rasulullah SAW, Khulafatur Rasyidin, Amirul Mukminin, Umar bin Khattab kepada masyarakatnya, yang masyarakat itu ada 7 di luar dirinya yang akan dijamin masuk surga. Tapi Umar mengatakan, mun kieu wae kaula dek ini nyingkah di Madinah. Kenapa? Berarti hese diurus seueur maksiat. Dalam ungkapan lain Umar langsung secara narasi ya bertanya istifham, dosa naon? Dosa apa yang kalian perbuat? Apa maksudnya? Berarti kalau ada gempa bumi, introspeksi diri. Bukan berarti saya menuding orang-orang Cianjur bagaimana, tidak. Ini ibrah bagi kita semua. Kita kalau banyak maksiat, dikhawatirkan kita juga gempa bumi. Bisa gempa bumi di mana weh, sadayakan di bumi, kecuali di bulan, gempa bulan karena gempa bumi pasti ada. Kalau tsunami memang berat. Makanya ayah di gedong 5 tsunami naon atuh. Saguling tsunami atuh. Lada sulit lah. Gempa bumi mah bisa. Betul enggak? Bisa gempa bumi. Atuh di bumi masalah. Di bulan. Nah, ternyata Umar mengaitkan gempa bumi dengan dosa masyarakat. Padahal masyarakatnya bahasa saleh. Masyarakatnya hafal Quran. Masyarakatnya masyarakat yang teladan. Tapi begitu gempa, Rasul Umar introspeksi diri. Dosa naon. Tapi kenapa di zaman Rasul pernah ada gempa enggak?
Ada nggak antum pernah dalam riwayat atau apa dalam sirah pernah ada gempa nggak? Dikhawatirkan saya tidak tahu gitu. Saya nggak tahu. Seingat saya tidak ada gempa. Kalau gerhana ada nggak? Ada. Gempa tidak. Anu ayatnya Uhud kalau nggak salah pernah ngariun gitu. Rasul kan ditepuk. Uhud atau Uhud ya kalau nggak salah. Uskut cicing sa Uhud. Diam. Di atasnya ada seorang nabi, seorang sedikit, dan 2 orang syuhada. Nah, jadi nabi itu beliau, sedikit teh Abu Bakar, 2 syuhada itu siapa? Umar dan Utsman. Jadi beliau berempat ada ngarieu kan, tapi ditepuk kan. Nah, tapi diturunkan Quran mah bisa gitu. Ai gempa cicing, jadi teh hafid Quran. Hancur atuh. Ese. Nah, ihwatu iman, maksud saya, kenapa Cianjur misalkan gitu ya? Karena konon banyak berita yang berseliweran. Maksiat yang paling ngundang adab Allah itu ya LGBT. LGBT. Katanya sudah ada 100 lebih komunitas, bukan orang, komunitas, ngerti nggak komunitas? Kumpulan orang. Kalau ada 100 komunitas, orangnya berapa orang? Lebih dari 100 semuanya kok. Komunitas orang itu lebih daripada 100 komunitas LGBT. Orang LGBT lepet gehu ya. LGBT homoseksual, laki-laki sama laki-laki, perempuan dengan perempuan, suka sesama jenis, sukses, suka sesama. Nah, kita LGBT cenah gitu, cenah gitu. Ya bisa saja itu yang mengundang kan murka Allah. Yang kedua di Cianjur itu banyak gerakan irtidad. Loba anu geus parindah agama gitu. Seranjang ya, itu banyak daerah-daerah yang maaf biasa-biasa tetapi berganti agama. Banyaklah itu penting nggak orang Cianjur ini yang paham ya dosa apa yang mau diperbuat. Karena murka Allah tidak mungkin. Walaupun kita juga mempelajari sisa sains, itu kan karena lepengan-lepengan itu kan, lepengan tektonik, jadi vulkanik kan, apa gitulah, cek ilmu mah. Tapi orang kan lebih kepada religius, syariah, gitu. Kaitkan dengan ketaatan. Kalau antum taat, wa maka dalam surat Al-Anfal ya, wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidak mungkin Allah menyiksa mereka sedangkan mereka beristighfar. Kalau gempa itu ada musibah dalam artian siksaan, kalau kita ahli taat tidak mungkin. Kalau pun ahli taat kena pada gempa, itu mah ujian. Meningkatkan kualitas iman dan kedudukan di akhirat kelak. Berbahagialah, asa sabar dan ridho atas putus Allah, antum semakin melejit ke atas. Sebagai orang-orang yang dimuliakan Allah dengan ujian seperti itu. Kalau kita ahli maksiat, ya, kita ahli tauhid, tetapi suka banyak maksiat, itu teguran ya Allah. Malaweng dirinya teh, ya. Malaweng, tahu malaweng? Malaweng teh jalan teh malaweng lah gitu. Kalau kita jalan di jalan Gedong 5 saja, ujung-ujung ke tengah kan ayo mobil pasti klakson. Klakson teh peringatan, kasih si. Ini mengisi klaksonan ke kasih si kumaha eta? Bonge berarti. Kita jawab boge berarti. Udah boge gelo. Tah, itu klakson. Tetapi kalau itu ahli maksiat dan meninggalkan tauhid itu adab. Di gempa bumi itu adab. Siksa dunia sebelum sisa akhirat. Sebagaimana umat-umat Nabi sebelumnya diadab Allah karena sodomi kaum Nabi. Itu kan. Nah, jadi tolong kepada jamaah dari Cianjur introspeksi diri saja, beristighfar pada Allah, bertobat, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kalau amar ma'ruf nahi mungkar dilakukan tidak mungkin bocor perahu itu. Ya, Rasul telah menggambarkan ilustrasi tentang perahu yang dibocori. Kalau ada orang yang tahu membiarkan
tenggelamlah perahu itu. Begitu. Ikhwat iman, karena waktu, jadi mohon maaf saya ada selingan tentang bab itu, bahwa di kita sebetulnya musibah besar itu bukan hanya gempa bumi, itu pun masih bisa besar, tetapi lebih besarnya apa? Kehilangan ulama. Itu yang membuat kita sedih. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan terkait dengan ulama, moga-moga dari Baitur Rahman ini lahir sosok ulama penerus perjuangan Kiai Haji Aceng Zakaria. Demikian yang benarnya dari Allah dan Rasulnya, salahnya dari saya yang menyampaikannya. Alafu minkum. Kita pungkas dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.